Puji Tuhan, haleluya. Seri pembacaan The Purpose Driven Life hari kelima, memandang kehidupan dari sudut pandang Tuhan. Apakah arti hidupmu? Yakobus 4 ayat 14b. Kita tidak melihat hal-hal sebagaimana adanya. Kita melihatnya seperti keadaan kita. Anais Nin. Cara Anda memandang kehidupan membentuk kehidupan Anda. Cara Anda mendefinisikan kehidupan menentukan takdir Anda. Perspektif Anda akan mempengaruhi cara Anda menginvestasikan waktu, menggunakan uang, memakai talenta, dan menghargai hubungan Anda. Salah satu cara terbaik untuk mengerti orang lain adalah bertanya kepada mereka, bagaimanakah Anda memandang kehidupan Anda? Anda akan menerima berbagai jawaban, sama seperti banyaknya manusia. Saya pernah mendengar orang berkata bahwa hidup sama seperti sirkus, tanah tambang, roller coaster, teka-teki, simfoni, perjalanan, dan tarian. Orang berkata, hidup sama seperti komedi putar. Kadang di atas, kadang di bawah, dan kadang berputar-putar. Atau hidup sama seperti sepeda dengan 10 kecepatan dengan gigi yang tidak pernah dipakai. Atau hidup adalah permainan kartu. Anda harus memainkan kartu yang Anda pegang. Kalau saya meminta Anda untuk menggambarkan kehidupan, gambaran apakah yang terbayang dalam pikiran Anda? Gambaran itu adalah metafora kehidupan Anda. Itu adalah pandangan hidup yang Anda pegang. Secara sadar ataupun tidak, dalam pikiran Anda, itu adalah deskripsi tentang bagaimana kehidupan berjalan dan apa yang Anda harapkan darinya. Orang-orang sering menunjukkan metafora kehidupan mereka melalui pakaian, perhiasan, mobil, gaya rambut, stiker mobil, bahkan tato. Metafora kehidupan Anda yang tidak terucapkan mempengaruhi kehidupan Anda lebih dari yang Anda sadari. Itu menentukan harapan Anda, nilai hidup Anda, hubungan Anda, sasaran Anda, dan prioritas Anda. Misalnya, jika Anda menganggap bahwa kehidupan adalah pesta, nilai utama hidup Anda adalah bersenang-senang. Jika Anda memandang hidup sebagai suatu perlombaan, Anda akan menghargai kecepatan, dan barangkali Anda sering tergesa-gesa. Jika Anda memandang hidup sebagai sebuah maraton, Anda akan menghargai ketekunan. Jika Anda memandang hidup sebagai suatu pertempuran atau pertandingan, kemenangan akan sangat penting untuk Anda. Apakah pandangan hidup Anda? Mungkin Anda mendasarkan kehidupan Anda pada metafora hidup yang keliru, supaya dapat menggenapi tujuan Tuhan untuk kehidupan Anda. Anda harus menentang pandangan umum dan menggantikannya dengan metafora hidup yang alkitabiah. Alkitab berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Alkitab menawarkan 3 metafora yang mengajarkan kita tentang pandangan Tuhan terhadap kehidupan. Kehidupan adalah ujian, kehidupan adalah kepercayaan, dan kehidupan adalah penugasan sementara. Ketiganya menjadi fondasi dari kehidupan yang digerakkan oleh tujuan. Kita akan membicarakan 2 yang pertama dalam bab ini dan yang ketiga dalam bab berikutnya. Kehidupan di bumi adalah sebuah ujian.
Metafora kehidupan ini terlihat dalam kisah-kisah di seluruh Alkitab. Tuhan terus-menerus menguji karakter, iman, ketaatan, kasih, integritas, dan kesetiaan manusia. Kata-kata seperti cobaan, godaan, pemurnian, dan ujian disebut lebih dari 200 kali dalam Alkitab. Tuhan menguji Abraham dengan memintanya untuk mempersembahkan anaknya, Ishak. Tuhan menguji Yakub ketika ia harus bekerja ekstra untuk memperoleh Rahel sebagai istrinya. Adam dan Hawa gagal dalam ujian di Taman Eden. Dan Daud gagal dalam ujian dari Tuhan dalam beberapa kesempatan. Tetapi Alkitab juga memberikan banyak contoh orang-orang yang berhasil melewati ujian besar, seperti Yusuf, Ruth, Esther, dan Daniel. Karakter berkembang dan terlihat melalui ujian, dan seluruh kehidupan adalah ujian. Anda selalu diuji. Tuhan terus-menerus mengamati respon Anda terhadap orang lain, masalah, sukses, konflik, penyakit, kekecewaan, dan bahkan cuaca. Ia bahkan melihat tindakan-tindakan sederhana seperti ketika Anda membukakan pintu untuk orang lain, ketika Anda memungut sampah, atau ketika Anda bersikap sopan terhadap seorang pegawai atau pelayan. Kita tidak mengetahui semua ujian yang akan Tuhan berikan kepada kita, tetapi kita memprediksi sebagian berdasarkan Alkitab. Anda akan diuji melalui perubahan besar, janji yang tertunda, masalah yang mustahil diselesaikan, doa yang tidak dijawab, kritik yang tidak layak diterima, bahkan tragedi yang tidak masuk akal. Dalam kehidupan saya sendiri, saya telah melihat bahwa Tuhan menguji iman saya melalui masalah-masalah, menguji pengharapan saya, dengan bagaimana saya menangani apa yang saya miliki, dan menguji kasih saya melalui orang lain. Ujian yang sangat penting adalah bagaimana Anda bertindak ketika Anda tidak dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan Anda. Kadang-kadang Tuhan dengan sengaja menarik diri dan kita tidak merasakan kedekatannya. Seorang raja bernama Hizkia mengalami ujian ini. Alkitab berkata, Tuhan menjauh dari Hizkia untuk menguji dia dan melihat apa sebenarnya yang ada di dalam hatinya. Hizkia sebelumnya menikmati hubungan yang akrab dengan Tuhan, tetapi pada titik yang sangat penting dalam hidupnya, Tuhan meninggalkannya sendiri untuk menguji karakternya, untuk menyingkapkan suatu kelemahan dan mempersiapkannya untuk tanggung jawab yang lebih besar. Ketika Anda mengerti bahwa hidup adalah suatu ujian, Anda akan menyadari bahwa tidak ada yang tidak penting dalam kehidupan Anda. Kejadian paling kecil sekalipun mempunyai arti penting untuk perkembangan karakter Anda. Setiap hari berarti, dan setiap detik adalah kesempatan untuk bertumbuh, memperdalam karakter Anda, menunjukkan kasih atau ketergantungan kepada Tuhan. Sebagian ujian kelihatannya datang bertubi-tubi, sedangkan yang lain bahkan tidak Anda perhatikan. Tetapi semuanya mempunyai implikasi kekal. Berita baiknya adalah bahwa Tuhan menginginkan Anda lulus dalam ujian-ujian hidup, sehingga Ia tidak pernah membiarkan ujian yang Anda hadapi melebihi anugerah yang Ia berikan kepada Anda untuk menghadapinya. Alkitab berkata, Tuhan memegang janjinya, dan Ia tidak akan membiarkan engkau diuji melebihi kekuatanmu untuk tetap teguh. Saat engkau menghadapi ujian, Ia akan memberi kekuatan untuk menahannya dan memberikan jalan keluar. Setiap kali Anda berhasil dalam ujian, Tuhan melihatnya dan membuat rencana-rencana untuk memberikan upah dalam kekekalan. Yakobus berkata,
Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kehidupan di bumi adalah sebuah kepercayaan. Ini adalah metafora hidup Alkitabiah yang kedua. Waktu yang kita miliki di bumi, energi, kepintaran, kesempatan, hubungan, dan sumber daya kita adalah pemberian Tuhan yang dipercayakan kepada kita untuk kita pelihara dan kelola. Kita adalah pengawas dari apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Konsep pengawas ini dimulai dengan pengertian bahwa Tuhan adalah pemilik segala sesuatu dan semua orang di bumi. Alkitab berkata, dunia dan semua yang ada di dalamnya adalah milik Tuhan. Bumi dan semua yang hidup di dalamnya adalah kepunyaannya. Kita sebenarnya tidak pernah memiliki apapun selama keberadaan kita yang singkat di bumi. Tuhan hanya meminjamkan bumi kepada kita sementara kita berada di sini. Itu adalah properti Tuhan sebelum Anda lahir. Dan Tuhan akan meminjamkannya kepada orang lain setelah Anda meninggal. Anda mendapat kesempatan menikmatinya hanya sebentar. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Ia mempercayakan pemeliharaan ciptaannya kepada mereka dan menunjuk mereka sebagai orang-orang yang dipercayakannya. Alkitab berkata, Tuhan memberkati mereka dan berkata, beranak cuculah, sehingga keturunanmu akan hidup memenuhi bumi dan menguasainya. Aku mempercayakannya kepadamu. Pekerjaan pertama yang diberikan Tuhan kepada manusia adalah mengelola dan memelihara barang-barang milik Tuhan di bumi. Peran ini tidak pernah diubah. Itu adalah bagian dari tujuan kita pada masa kini. Segala sesuatu yang kita nikmati harus diperlakukan sebagai kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Alkitab berkata, apakah yang kau miliki yang tidak berasal dari Tuhan? Dan jika semua yang kau miliki berasal dari Tuhan, mengapa memegahkan diri seolah-olah engkau sendirilah telah berhasil mencapainya? Beberapa tahun yang lalu, sepasang suami istri meminjamkan rumah pantai mereka yang indah di Hawaii untuk berlibur. Itu adalah kesempatan yang tidak mampu kami beli, dan kami sangat menikmatinya. Pasangan itu berkata, anggap saja rumah sendiri. Jadi kami pun menikmatinya. Kami berenang di kolam, makan makanan yang ada di kulkas, memakai handuk dan piring mereka, bahkan melompat-lompat untuk bersenang-senang di tempat tidur. Tetapi kami tahu bahwa rumah itu bukanlah benar-benar milik kami, sehingga kami menjaga semuanya dengan hati-hati. Kami menikmati keuntungan-keuntungan memakai rumah itu tanpa memilikinya. Kebudayaan kita berkata, kalau Anda tidak memilikinya, Anda tidak akan memeliharanya. Tetapi orang Kristen hidup dengan standar yang lebih tinggi. Karena itu adalah milik Tuhan, aku harus memeliharanya sebaik mungkin. Alkitab berkata, mereka yang dipercayakan sesuatu yang berharga harus menunjukkan bahwa mereka dapat dipercaya. Yesus sering menunjukkan bahwa kehidupan adalah suatu kepercayaan, dan Ia memberikan banyak kisah untuk mengilustrasikan tanggung jawab kepada Tuhan. Dalam kisah tentang talenta, seorang pengusaha mempercayakan kekayaannya kepada hamba-hambanya ketika ia berpergian. Ketika ia kembali, ia mengevaluasi tanggung jawab setiap hambanya itu dan memberikan hadiah yang sesuai. Tuhan itu berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Pada akhir hidup Anda di bumi,
Anda akan dievaluasi dan menerima upah sesuai dengan seberapa baiknya Anda menangani apa yang Tuhan percayakan kepada Anda. Itu berarti bahwa setiap hal yang Anda lakukan, bahkan tugas rutin sehari-hari, mempunyai dampak kekal. Jika Anda memperlakukan segala sesuatu sebagai suatu kepercayaan, Tuhan menjanjikan 3 upah dalam kekekalan. Pertama, Anda akan menerima peneguhan Tuhan. Ia berkata, "Bagus, bagus sekali." Kemudian Anda akan menerima promosi dan diberikan tanggung jawab lebih besar dalam kekekalan. "Aku akan mempercayakan lebih banyak lagi kepadamu." Lalu Anda akan menerima penghormatan dengan perayaan. Mari, ikutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kebanyakan orang gagal menyadari bahwa uang adalah ujian dan kepercayaan dari Tuhan. Tuhan memakai keuangan untuk mengajar kita mempercayainya. Dan bagi banyak orang, uang adalah ujian yang paling besar. Tuhan memperhatikan bagaimana kita memakai uang untuk menguji seberapa jauh kita dapat dipercaya. Alkitab berkata, "Jika engkau tidak dapat dipercaya dengan kekayaan dunia, siapa yang akan mempercayaimu dengan kekayaan surga yang sebenarnya?" Ini adalah kebenaran yang sangat penting. Tuhan berkata bahwa ada hubungan langsung antara bagaimana saya memakai uang dan kualitas kehidupan rohani saya. Bagaimana saya mengelola uang saya, kekayaan dunia, menentukan seberapa banyak Tuhan mempercayakan saya pada berkat-berkat rohani, kekayaan surga. Saya ingin bertanya kepada Anda, apakah cara Anda mengelola uang menghalangi Tuhan melakukan lebih banyak hal dalam kehidupan Anda? Dapatkah Anda dipercayakan kekayaan rohani? Yesus berkata, "Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut." Kehidupan adalah suatu ujian, dan semakin banyak yang diberikan Tuhan kepada Anda, semakin besar tanggung jawab yang diharapkannya dari Anda. Hari kelima, merenungkan tujuanku. Pokok renungan, kehidupan adalah ujian dan kepercayaan. Ayat hafalan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Lukas 16 ayat 10a. Pertanyaan untuk direnungkan, apakah yang terjadi kepadaku baru-baru ini yang sekarang aku sadari sebagai ujian dari Tuhan? Apakah hal terbesar yang dipercayakan Tuhan kepadaku? Amin. Puji Tuhan. Haleluya.